Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin. Pimpinan saya ambil alih, duduk siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta dirapikan dulu. Pertama bajunya, buku paketnya, kemudian tulisnya. Apakah sudah siap? Sudah. Baik. Lia Mutia, Hadir. Astri, Hadir. Dea. Baik anak-anak, sebelum dilanjut ke materi yang baru, Ibu mau bertanya dulu. Materi apa sih yang waktu minggu lalu Ibu sampaikan? Berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Iya benar, berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mengapa kita harus menghormati orang tua? 1. Perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Karena orang tua telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat dan mendidik. Iya benar sekali. Tepuk tangan dong. Adakah yang tahu judul materi yang akan disampaikan hari ini? Silakan. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Ya. Ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Baik. Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan kalian simak dengan baik. Setelah kalian menyimak video tadi, Ibu akan membahas tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Kompetensi dasar. 1. Memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. 2. Menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Tujuan pembelajaran. Di sini ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Kedua, menjelaskan ketentuan puasa wajib dengan benar. Ketiga, menjelaskan macam-macam puasa wajib dan sunnah dengan benar. Dan yang keempat, menjelaskan hikmah puasa dengan benar. Anak, Ibu mau tanya nih, apa arti puasa? Menahan. Iya, menahan. Menahan apa? Menahan Menahan apa? Menahan haus. Baik. Puasa atau arti puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu. Ya, contohnya menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Kemudian, puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Setiap orang yang mengaku dirinya Muslim itu wajib melaksanakan ibadah puasa. Sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa.
Dari ayat tersebut di atas sudah jelas bahwa puasa wajib itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman dengan tujuan agar mereka bertakwa. Sudah dimengerti sampai situ? Nah, kemudian puasa dibagi menjadi dua macam atau dua bagian. Pertama puasa wajib, kedua puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ya, yang sudah balik. Kalau dia tidak melaksanakan, maka dia berdosa. Puasa wajib ini terbagi kepada 4 macam. Yang satu puasa Ramadan, kedua puasa nazar, ketiga puasa qadha, dan keempat puasa kifarah. Ada berapa puasa wajib itu? 4. Satu, Puasa Ramadan. dua, Puasa nazar. tiga, Puasa qadha. Puasa kifarah. Baik. Puasa Ramadan adalah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, ya, baik laki-laki atau perempuan. Nah, puasa ini diwajibkan oleh Allah itu pada tahun kedua setelah Hijriah, setelah hijrah Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya. Dan ini merupakan fardu ain. Artinya jangan sekali-kali meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, kalau tidak ada halangan yang jelas untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Maka kalau meninggalkan puasa di bulan Ramadan harus menggantinya di bulan yang lain atau di bulan yang lain. Selanjutnya puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang wajib dilaksanakan karena telah nazar. Nazar itu adalah janji ucapan yang baik. Janji ucapan yang baik. Tentunya ucapan yang baik di sini adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Najlah berkata, kalau saya lulus dari SMP ini ya, dengan nilai yang memuaskan, saya akan berpuasa 1 hari. Nah, ternyata Najlah itu lulus. Nah, Najlah harus berpuasa nazar. Kalau tidak dilaksanakan, maka punya dosa. Jadi itu ucapan yang baik jadi kepada Allah. Ngerti? Kemudian puasa qadha. Puasa qadha ini puasa yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan itu tidak dilaksanakan puasa di bulan Ramadan. Misalnya seseorang yang haid atau nifas, kan dia tidak melaksanakan puasa. Nah, nanti diganti penggantinya di bulan yang lain di qadha. Berapa banyak sesuai atau tergantung tidak puasanya. Misalkan puasanya 7 hari, tidak puasa 7 hari, atau 7 hari juga dia gantinya. Itu puasa qadha. Yang keempat adalah puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang harus dilaksanakan karena ini mempunyai sebab, ya, sebab melanggar aturan yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, karena tidak memenuhi nazar. Ya, janji ucapan yang baik itu tidak dilaksanakan. Yang kedua, berkumpulnya suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu kan menurut syariat Islam tidak boleh, ya. Walaupun ayah dan ibu sudah menikah, tetapi kalau di bulan Ramadan siang hari itu tidak boleh. Ya, hukumnya dosa. Kalau dia melakukan hal itu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu ya kifaratnya. Kemudian puasa kifarat yang ketiga adalah membunuh dengan tidak sengaja. Seseorang lelaki membawa mobil misalnya, ya, dia sudah berusaha untuk hati-hati, tetapi dalam perjalanan itu ada orang yang lewat, kemudian dia itu menabraknya sampai meninggal dunia, tidak tertolong nyawanya. Maka orang ini atau bapak ini harus mengganti kifaratnya, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang keempat adalah jihad. Apa itu jihad? Menyamakan istri dengan ibunya. Misalkan suami tidak mau melayani istrinya, tidak mau memberi nafkah batin, dengan alasan istrinya kayak ibunya. Nah, si istri itu merasa sakit hati karena dia disamakan dengan ibunya. Karena sudah terlanjur dibicarakan oleh suaminya, maka suaminya kena kifarat, yaitu memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apa bisa dipahami? Alhamdulillah. Yang kedua, puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini
Kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Tetapi Allah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa sunat. Cara pelaksanaannya ini sama saja seperti puasa wajib, yaitu sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, puasa sunat ini dikaitkan dengan tanggal, waktu, dan hari. Seperti contoh puasa sunat yaitu puasa Syawal. Puasa Syawal setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, nah itu ada puasa Syawal, itu dimulai tanggal 2 sampai sebulan penuh di bulan Syawal. Itu pelaksanaannya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Jadi yang penting di bulan Syawal. Nah ini pahalanya sama kita dengan berpuasa 1 tahun. Ya. Kemudian yang kedua puasa Arafah. Nah ini puasa Arafah termasuk puasa sunat, yaitu tepatnya tanggal 9 Zulhijjah. Ketika orang-orang melaksanakan ibadah haji di kota Mekah, ya. Nah, kemudian pada tanggal 9-nya mereka berkumpul pada Arafah. Nah ini merupakan rukun haji, kalau tidak dilaksanakan berkumpul pada Arafah itu maka hajinya tidak sah. Nah, jadi bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, ini disunatkan kepada kita yang tidak melakukan ibadah haji. Nah ini pahalanya 1 tahun ke belakang diampuni dosanya, 1 tahun ke depan akan diampuni dosanya. Jadi double pahala di bulan di dalam melaksanakan puasa Arafah itu. Dan yang ketiga adalah puasa hari Senin dan Kamis. Puasa hari Senin dan Kamis ini puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena pada hari Senin dan Kamis itu amalan-amalan kita diistilahkan atau diangkat oleh Allah SWT. Agar puasa kita lebih bermakna dan sempurna, maka kita pahami ketentuan-ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Ini ada 3, 1 berakal, 2 kali dan 3 mampu berpuasa. Kemudian syarat sah puasa. 1 beragama Islam, 2 mumayyiz. Mumayyiz itu adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau membedakan yang salah dan benar. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Dan yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, Bu. Silakan. Ibu, apakah ada puasa yang tidak diperbolehkan? Oh, bagus, pertanyaan yang bagus. Ibu, adakah puasa yang tidak diperbolehkan? Coba kira-kira menurut kalian, ada nggak? Ada nggak? Ada puasa di tanggal 1 Syawal, puasa Syawal, puasa di hari Tasyrik 11, 12, 13, dan puasa di tanggal 10 Zulhijjah. Itu diharapkan hukumnya puasa. Kemudian yang ketiganya adalah rukun puasa, yaitu yang ke-1 niat untuk berpuasa. Niat harus diucapkan dengan hati yang ikhlas karena Allah. Kapan itu dibacakannya niat? Coba. Siang hari atau malam hari? Malam hari, ya. Bisa setelah sholat tarawih atau menjelang sahur, ya. Itu niat malam hari. Niat puasa bisa enggak? Coba semuanya niat puasa bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian terakhir nih, hikmah berpuasa. Untuk hikmah berpuasa, Ibu minta dari kalian 2 orang untuk membacakan. Siapa yang siap membacakan? 1 sampai 3. Saya, Bu. 1. Meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seseorang untuk rajin yang berpuasa. 2. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. 3. Melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Siapa lagi yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. 4. Dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan dari segala yang membatalkan puasa. 5. Mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik karena berpuasa dapat menjaga diri dari sifat dusta. 6. Dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di dalam tubuh. Anak-anak, kemarin kan Ibu sudah coba kelompok ya? Ya, berapa kelompok? 3.
Nah, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti setelah itu presentasikan ke depan. Ini waktunya sudah mau habis, sudah 10 menit. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok Najla untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla, saya dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, jelaskan arti puasa menurut bahasa maupun istilah. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua, sebutkan 3 golongan orang yang boleh meninggalkan puasa sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 dan jelaskan pula bagaimana cara menggantinya. Orang yang sudah tua, renta, dan tidak mampu lagi melaksanakan puasa, orang yang sakit dan tiada harapan lagi untuk sembuh. Yang ketiga, sebutkan 4 macam puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, dan puasa kifarat. Puasa sunat yaitu puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa hari Senin dan Kamis. Syarat wajib puasa: Islam, balik, berakal. Syarat sah puasa: Islam, mumayyid, suci haid dan nifas dalam waktu yang diperbolehkan. Rukun puasa: niat untuk berpuasa, menahan dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang membatalkannya puasa, makan dan minum disengaja, muntah yang disengaja, dan bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil persentase kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah lengkap itu jawaban dari Najla, bagus ya. Mungkin kalian ada yang bertanya atau sudah paham yang dijelaskan sama Najla tadi? Paham nggak? Paham. Anak-anak sekalian, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi dan teman kamu Najla menjelaskan juga kamu bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi yang akan kita bahas pada minggu yang akan datang adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Mungkin itu saja, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.